Di wilayah Sukoharjo, tepatnya di Desa Widoro, terdapat salah satu olahan makanan atau kudapan dengan cita rasa tempo dulu atau klasik yang sudah sangat melegenda hingga sekarang, yaitu roti Widoro. Sebelum menelisik lebih dalam tentang ragam kuliner klasik ini, aku membantu untuk mengumpulkan telur bebek di peternakan milik Pak Agus yang berlokasi tidak jauh dari tempat produksi roti Widoro. Di sini, hampir setiap hari telur bebek dipanen untuk memenuhi kebutuhan produksi pada proses pembuatan roti Widoro yang akan aku bantu membuatnya nanti. Meski pengaruh globalisasi atau modernisasi pada usaha produksi kue atau roti, namun di rumah produksi yang berada di Desa Widoro, Kabupaten Sukoharjo ini masih bertahan serta aktif berproduksi dengan teknik tradisional hingga kini. Keunikan pada warisan resep olahan roti dari keluarga Mbah Wongso Dinomo yang telah diturunkan hingga 3 generasi ini adalah penggunaan gula pasir serta telur bebek dengan jumlah yang cukup banyak sebagai bahan adonannya. Kedua bahan ini merupakan kunci resep dalam pembentukan adonan olahan roti yang didapat dari bangsa Belanda ketika Mbah Wongso Dinomo menjadi abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta sebagai salah satu juru masak pada masa silam. Penggunaan telur bebek pada resep adonan olahan roti di rumah produksi yang telah beroperasi sejak tahun 1922 ini bukanlah tanpa sebab. Telur bebek dikenal memiliki kandungan protein yang lebih tinggi bila dibandingkan telur ayam. Karakter telur bebek ini cukup berperan dalam mengikat serta mengembangkan adonan lebih baik ketimbang telur ayam, sehingga olahan roti sejak zaman kolonial ini tidaklah menggunakan mentega atau margarin pada adonannya. Satu lagi keunikannya adalah menggunakan kulit jeruk purut sebagai pewangi alami atau aroma adonan. Bahan ini sengaja digunakan karena kandungan minyak atsiri yang juga terdapat pada kulit jeruk purut ini menjadikan olahan roti semakin wangi dan juga tahan lebih lama. Sebab sifat dari minyak atsiri ini seringkali digunakan sebagai pengawet pada pengolahan makanan. Sebagai olahan tradisional serta tanpa bahan pengawet, roti Widoro ini tahan hingga 10 hari. Rumah produksi yang berada di perlintasan Jalan Raya Sukoharjo Wonogiri ini sangat menekankan serta tidak meninggalkan filosofi masyarakat Jawa tentang rasa. Setelah adonan awal terbentuk, proses pencampuran tepung terigu yang berfungsi sebagai pemadat adonan pun tidak sembarangan, meski jumlah takaran sudah ditentukan. Mas Broto selaku penanggung jawab bahan pun menambahkan sedikit demi sedikit tepung terigu dan diaduk secara manual menggunakan adukan yang terbuat dari batang lidi. Meski masih dikelola secara sederhana dan dengan sistem manajemen keluarga, ketepatan bahan serta sistem pengolahan yang berkelanjutan juga menjadi kunci pada olahan roti ini. Layaknya adonan roti lainnya, meski tidak menggunakan proses peragian, adonan roti Widoro ini akan mengembang ketika dipanggang. Karenanya, sebelum adonan dimatangkan dengan cara dipanggang, adonan pun dituangkan atau dicetak ke dalam loyang sekitar setengah badan loyang dan sebelumnya telah diolesi minyak goreng terlebih dahulu agar adonan tidak lengket ketika matang. Dalam setiap proses pembuatan olahan roti atau pastry, selain pencampuran adonan, proses pemanggangan juga menjadi kunci yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu olahan. Proses pematangan adonan roti Widoro berbeda dengan proses pematangan pada olahan roti atau pastry kebanyakan. Adonan roti Widoro harus dipanggang di dalam oven melalui 3 tahapan pada tiap tingkatan rak yang berbeda-beda agar adonan matang dan mengembang dengan sempurna. Awalnya, bagian dalam adonan dimatangkan dengan oven pada rak bagian atas. Kemudian, selanjutnya lapisan tengah dan lapisan paling bawah berfungsi untuk menyempurnakan tingkat kematangan adonan. Proses ini sengaja dilakukan karena bahan dasar adonan roti Widoro menggunakan komposisi gula pasir serta telur bebek yang cukup banyak. Kedua bahan ini akan cepat gosong bila terus dipanggang terlalu lama.
Sebagai olahan roti, keunikan lainnya pada proses pembuatan roti Widoro yaitu terletak pada signatur yang menjadi ciri khas atau identitas olahan roti dari rumah produksi yang kini dikelola oleh Ibu Tamtina selaku cucu dari Mbah Wongso Dinomo ini. Rumah produksi ini selain masih mempertahankan komposisi resep adonan, juga ciri khas tampilan roti pun masih tetap dipertahankan dengan diberi hiasan atau garnish yang terbuat dari campuran gula dan putih telur berupa tulisan roti Widoro pada bagian atas roti. Meski kini sudah dikelola oleh generasi ketiga yaitu Ibu Tamtina yang merupakan cucu langsung dari penemu resep hasil akulturasi budaya Belanda ini, namun rumah produksi ini tetap mempertahankan tradisi yang telah diturunkan pendahulunya mulai dari proses produksi, resep, hingga pengemasan. Roti Widoro dibungkus dengan kertas koran serta disemat dengan batang lidi. Cita rasa roti ini seringkali dicari untuk dijadikan buah tangan untuk para handai tolan dan sanak keluarga, maupun sebagai jajanan hantaran ketika digelar pesta maupun acara nikahan di wilayah Sukoharjo. Dalam serangkaian kegiatan acara Eksis Trans 7 yang lalu di kota Surakarta, aku menyempatkan diri untuk menyapa para siswa-siswi SMA Negeri 4 Surakarta untuk bermain bersama. Selain agar lebih dekat, serangkaian kegiatan yang berisikan fun game hingga cerdas cermat antara siswa ini juga menjadi ajang tukar pikiran serta saling berbagi informasi, baik ilmu pengetahuan, juga tentang program tayangan Jejak Si Gundul Trans 7. Melihat antusiasme para siswa-siswi di sini pun seakan memacu semangatku untuk mengeksplorasi semakin dalam lagi tentang ragam khasanah kuliner Nusantara yang sangat kaya.